Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Semua atas kasih dan kemurahan Tuhan kita dapat memuji memuliakan namanya. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan satu pujian, ku ingin selalu dekat mendengar suara-Mu Bapa. Ku
Tuhan kami di hadapan. Harta yang paling berharga di hadapan kami adalah Tuhan Yesus. Tiada kata yang dapat kami sebut Tuhan seindah Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah untuk selamanya Engkau dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang memuji memuliakan nama Tuhan. Biar Tuhan kuduskan kami, layakkan kami, biar kami memuji memuliakan nama Tuhan. Engkau ditinggikan dan kami bisa bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, biar pimpin ibadah kami mulai awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau senantiasa mengambil pucuk pimpinan dalam kehidupan ibadah kami Tuhan. Engkau terus bekerja berkarya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami melihat perbuatan Tuhan yang begitu besar. Perbuatan Tuhan yang begitu ajaib di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau terus mengambil alih di dalam ibadah kami. Mulai awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau senantiasa Tuhan, hadirlah di tengah-tengah ibadah kami. Hadirlah di dalam puji-pujian kami. Sehingga kami merasakan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami akan buka ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita masih memuji memuliakan nama Tuhan karena Tuhanlah yang layak kita sembah dan kita muliakan. Kita angkat pujian, Tuhan Allah kita bertata atas pujian kita. Tuhan Allah kita bertanda atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertanda atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, nyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengungkap kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertanda atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertanda atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengungkap kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengungkap kekuatan lawan. Dia sanggup mengungkap, dia sanggup mengungkap kekuatan lawan. Dia sanggup mengungkap kekuatan lawan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang pertama. Persembahan pertama akan dikumpulkan di rumah masing-masing pada waktu gereja dibuka. Dikumpulkan untuk ke bendahara Gloria, Ibu Gloria, Ibu Gloria, ya. Baik Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, biarlah persembahan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita angkat pujian dan doa persembahan, nanti saya persilakan Ibu Eli untuk doa persembahan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kalau Tuhan di tengah ibadah ini ya Tuhan, kami akan mempersiapkan untuk memberikan persembahan Tuhan.
Biarlah Engkau memberkati seluruh sidang jemaat, walaupun di rumah Tuhan Engkau berkati mereka. Tuhan akan membalas berlipat ganda buat sidang jemaat ya Tuhan. Baik juga yang kami ada di tempat ini Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, ketika kami memberikan dengan tulus, dengan memberikan yang terbaik, Engkau akan memberikan kemenangan, Engkau membalas berlipat ganda, khususnya pekerjaan pelayanan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita angkat satu pujian, betapa dalamnya kasih setia. Kita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita angkat satu pujian, aku yakin. Saat kau berfirman,
kasih Tuhan. Kebaikan-Mu begitu ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Mukjizat yang terbesar dalam hidup kami adalah keselamatan jiwa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Engkau Allah yang sudah mati, dan Engkau Allah yang bangkit, dan Engkau Allah yang naik. Engkau adalah Sang Firman, dan pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mampu melawat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik di rumah maupun dimanapun Tuhan. Kami percaya berkat rohani firman Tuhan tidak akan pernah kekurangan, dan kami percaya Engkau akan memenuhi segalanya dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu pada pagi hari ini, ampuni segala keterbatasan hamba-Mu, dan ampuni segala keterbatasan dalam mempersiapkannya. Dan biarlah nama Tuhan yang diagungkan, dimuliakan, dan biarlah firman Tuhan yang menguatkan kami pada pagi hari ini akan dinyatakan atas firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Shalom. Jemaat Tuhan yang diberkati pada pagi hari ini. Selamat pagi. Kita patut menaikkan ucapan syukur yang tertinggi kepada Allah yang kita sembah. Bahwasannya situasi seperti sekarang ini kita masih dapat beribadah, bahkan mendengarkan dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Itu semua karena anugerahnya saja. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih untuk kepercayaan dalam melayani kepada Gembala Sidang GPPS Talita Kumi, Ibu Pendeta Hana Noron, dan Wakil Gembala hamba Tuhan Frans Anton, segenap pengurus gereja dan seluruh jemaat Tuhan GPPS Talita Kumi. Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi hari ini, mari kita merenungkan dari tema pembahasan kita, hidup dalam Kristus. Terambil di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Filipi pasal yang ke-7, Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara, berbahagialah kita yang telah membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan di dalam segenap kehidupan kita. Dalam pembahasan pada pagi hari ini, kita sama-sama belajar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, ada beberapa hal penting yang kita bisa pelajari dari surat Filipi ini, dari jemaat Filipi. Saudara, kita harus tahu bagaimana keadaan jemaat Filipi pada saat itu. Jemaat Filipi didirikan sekitar tahun 49 sampai 50 Masehi. Jemaat di Filipi terdiri dari orang-orang Kristen bukan Yahudi. Orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Dan disebut pula orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara, kalau mau melihat pelayanan Paulus dalam kota Filipi, saudara bisa melihat di Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Nah, hubungan Paulus dengan jemaat ini terjalin dengan baik. Bahkan jemaat Filipi menyatakan kesediaan mereka untuk memberikan dukungan finansial terhadap pelayanan Paulus melalui perantara Epaphroditus. Namun di dalam kehidupan jemaat di Filipi, rupanya ada sekelompok orang yang menentang Paulus seperti yang tertulis di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27 sampai 30, Filipi pasal yang kedua ayat 21. Paulus menyatakan kritikannya kepada orang-orang yang semacam ini dengan tajam. Saudara bisa melihat di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang kedua. Cukup banyak wanita menjadi
anggota jemaat di Filipi. Di antara mereka ada Sintike dan Eudia yang seringkali tidak sehati dan sepikir dalam pelayanannya. Hal tersebutlah yang mengancam jemaat Filipi untuk terjadi perpecahan dalam jemaat. Saudara, kalau melihat di pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 merupakan dasar Alkitabiah bagaimana gereja bersatu. Saudara, gereja itu memiliki dua arti. Gereja adalah gedung tempat ibadah orang Kristen, tetapi gereja juga adalah pribadi yang dipanggil dari kegelapan kepada hidup yang kekal. Saudara adalah gereja Tuhan yang telah dipanggil dari dosa kepada kehidupan yang kekal. Saudara, kunci kesatuan gereja adalah keteladanan Kristus. GPP Talita Kumi mau bersatu, mau seia sekata dalam membangun pelayanan di tempat ini. Teladanilah Kristus sebagaimana prinsip firman Tuhan dari pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan kita juga harus tahu bagaimana hubungan Paulus kepada jemaat di Filipi, saudara. Pada perjalanan misi keduanya kira-kira tahun 49 Masehi, Paulus dan timnya Injil ke Filipi. Serta diceritakan dalam Kisah Para Rasul 16. Sejauh yang kita tahu, jemaat di Filipi adalah jemaat pertama di Eropa dalam pelayanan Paulus. Ketika Paulus berada di Tesalonika, jemaat Filipi mengirim setidaknya 2 kali bantuan keuangan kepadanya. Menurut Filipi 4 ayat 15 sampai 16. Kemudian sementara ia ada di Korintus, beberapa saudara dari wilayah Makedonia yang kemungkinan besar adalah orang-orang Filipi mengirim lebih banyak bantuan seperti tertulis dalam 2 Korintus 11 ayat sampai 9, Kisah Rasul 20 ayat 1 sampai 6 mencatat bahwa Rasul Paulus mengunjungi Makedonia 2 kali lagi sekitar tahun 55 sampai 57 Masehi. Itu sekitar saat menuju Yunani dan sekitar pada perjalanan pulang yang berakhir di Yerusalem. Nah saudara, hal yang kita bisa teladani dari jemaat Filipi adalah mereka memiliki hati yang misioner. Seperti yang saya ucapkan tadi, bahwa waktu Paulus melayani di Tesalonika, yang adalah jemaat yang metropolitan, jemaat yang maju, jemaat yang di dalam perkembangan yang luar biasa, ya, perekonomiannya berputar begitu luar biasa, tetapi Paulus tidak mendapatkan haknya sebagai rasul dan hamba Tuhan. Justru dari tempat yang pesisir kota, yaitu jemaat Filipi lah, Paulus didukung finansialnya. Saudara bayangkan, dari kota pesisir, ya, di daerah Eropa, itu adalah kota Filipi, dan orang-orang itulah yang membantu Paulus dalam pelayanannya. Jemaat Filipi mau mengambil bagian dalam pemberitaan firman Tuhan dengan berkontribusi dalam pelayanannya. Mari kita masuk di dalam pembahasan kita. Setelah kita melihat bagaimana latar belakang, bagaimana kondisi dan hubungan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara, pertanyaan bagi kita, sudahkah kita sebagai gereja hidup di dalam Kristus? Lalu bagaimana orang yang hidup dalam Kristus? Hidup di dalam Kristus adalah hidup di dalam iman percaya kepada Yesus. Permasalahannya ialah, jadi yang menjadi timbul satu permasalahan, ada banyak orang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus, tetapi hanya sebatas beragamakan Kristen, tidak menjadi Kristen yang sejati. Sekarang saya bertanya kepada saudara, apakah menjadi Kristen hal yang sulit? Tidak, saudara. Saudara mau menjadi beragama Kristen gampang. Saudara masuk dalam satu gereja, saudara ikut ibadah, saudara melakukan pelayanan dengan aktif, selama saudara menjadi orang Kristen. Tetapi belum tentu orang yang aktif dalam melayani, orang yang hidupnya selalu beribadah, hidup menjadi Kristen yang sejati. Nah, yang Tuhan mau bukan hanya kita sebagai orang yang beragama Kristen, tetapi yang Tuhan mau adalah Kristen yang sejati, yaitu hidup dalam iman percaya atau kelahiran baru dan menjadi pelaku firman. Saudara-saudara, mari pada pagi hari ini kita mengecek hidup kita. Sudahkah kita hidup di dalam Kristus? Saudara, mari kita baca lagi di dalam ayat yang ke-7
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, apa artinya saudara? Artinya orang yang hidup di dalam Kristus, pertama, mereka memiliki damai sejahtera. Yang menandakan bahwa orang tersebut hidup dalam Kristus adalah memiliki damai sejahtera. Tentu saudara, damai sejahtera yang dimaksud oleh Rasul Paulus bukanlah yang dunia ini sajikan. Seperti apa dunia sajikan, saudara? Kedamaian di dalam dunia itu memiliki jabatan, kekayaan, punya rumah, punya mobil. Saudara akan mendapatkan kedamaian di dunia ini. Tetapi saudara, tidak demikian dengan damai sejahteranya Allah. Apa yang membedakan damai sejahtera Allah dengan dunia ini? Damai sejahtera dunia ini fana. Fana adanya, dengan kata lain hanya sementara. Saudara bisa melihat begitu banyak sekali contoh orang-orang yang matinya sia-sia. Padahal mereka punya harta, padahal mereka punya jabatan. Bahkan mereka juga adalah orang-orang yang terkenal. Tetapi hidup mereka sia-sia karena mereka bunuh diri. Karena mereka overdosis minum banyak obat. Saudara. Mengapa hal itu terjadi? Pasti mereka tidak mendapatkan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Damai sejahtera yang berasal daripada Allah. Saudara-saudara, damai sejahtera Allah bahkan bukan hanya kita hidup di dunia ini, tetapi damai sejahtera Allah sampai kepada kehidupan setelah kematian. Damai sejahtera Allah adalah terbebasnya terhadap dosa dan mendapat hidup kekal berada dengan damai sejahtera, berbeda dengan damai sejahtera yang dunia sajikan, yang hanya memuaskan sesaat. Di dalam kehidupan berjemaat tentu ada banyak masalah, ada banyak hambatan, seperti jemaat Filipi, saudara. Tidak semua orang yang tinggal di Filipi adalah orang yang Kristen, orang yang Kristen sejati, orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi masih banyak orang-orang yang menentang Injil, menentang firman Tuhan, bahkan mereka masih menyembah berhala-berhala. Tapi Paulus mau mengingatkan kepada jemaat di Filipi bahwa di dalam menghadapi masalah tersebut jangan sampai damai sejahtera Allah hilang, lenyap dari kehidupan jemaat di Filipi. Kita bisa melihat bahwa Paulus sedemikian rupa menyaksikan hidupnya, bagaimana dia dipenjarakan karena Injil Tuhan, karena Injil Kristus. Tetapi damai sejahtera dan sukacita yang ada di dalam hidup Paulus tidak hilang. Walaupun begitu sangat-sangat mengalami penderitaan karena Injil, saudara. Di sini Paulus mengingatkan kepada jemaat Filipi. Saudara-saudara, keadaan seseorang yang di luar Kristus sudah rusak oleh dosa. Hati sebagai pusat kehidupan dan pikiran sebagai pusat berpikir telah dirusak dan dalam kebinasaan, saudara. Tetapi Rasul Paulus dengan tegas dan menekankan bahwa hanya di dalam Kristus ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiran saudara dan saya, kita sebagai orang percaya. Manusia yang secara alamiah sudah tercemar oleh dosa tidak dapat memelihara atau menjaga hati, padahal hati adalah pusat kehidupan. Dan kerusakan manusia adalah kerusakan total yang disebabkan oleh dosa. Saudara-saudara, jadi kita lihat bukan karena kondisi yang enak, bukan karena hal yang lingkungan yang kita sukai, keadaan yang kita sukai, pekerjaan yang baik, sekolah yang baik, keluarga yang baik atau harmonis yang mendatangkan damai sejahtera. Tetapi di saat saudara dalam kondisi yang tidak kita sukai, di dalam kondisi lingkungan yang tidak kita mau, kita tetap tenang dan mengandalkan Tuhan, adalah damai sejahtera yang sejati yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Di saat saudara merasakan sakit penyakit, saudara tidak menyalahkan Tuhan. Justru saudara berpengharapan lebih kepada Tuhan. Itu adalah damai sejahtera yang sejati yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Kita melihat situasi kondisi COVID yang begitu mengerikan di dalam dunia kita ini. Kita melihat banyak orang yang telah meninggal dunia, banyak orang yang telah menderita, hancur segala perekonomian. Tetapi
kita melihat, jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Jangan sampai kita berpendapat bahwa Tuhan itu jahat. Tidak, saudara. Tuhan begitu baik. Tetapi kita di dalam situasi yang seperti itu, masihkah kita hidup di dalam damai sejahtera Allah? Jadi saudara, bukan hal-hal yang baik saja di hidup kita supaya kita memiliki damai sejahtera, melainkan di dalam situasi yang enak, yang tidak enak pun, yang tidak kita sukai, tetapi hidup di dalam Kristus, kita akan tetap memiliki damai sejahtera. Saudara, saya mau bertanya, apakah saudara ikut Tuhan hanya mau enaknya saja, saudara? Tidak, saudara. Firman Tuhan dengan tegas, ya, ketika kita ikut Tuhan, kita juga harus siap menderita. Dan dalam penderitaan ada damai sejahtera yang sejati dan anugerah yang menyertai sehingga kita dimampukan. Kita lanjut yang kedua dari pembahasan kita hidup di dalam. Kita baca di dalam ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, orang yang hidup di dalam Kristus, mereka memiliki pikiran yang berkenan kepada Allah. Ayat ini memberikan pengertian bahwa ayat tersebut tujuan utama untuk orang percaya, yaitu memiliki pikiran yang sehat, pikiran yang bersih, tidak terkontaminasi, pikiran yang murni, pikiran yang benar, itulah yang berkenan. Bukan berarti Paulus ingin agar kita selalu berpikir yang enak-enak saja, saudara. Berpikir tentang kekayaan, jabatan, atau dengan kata lain, kita menghayal, saudara. Beda, saudara. Kita ke orang-orang percaya, tidak boleh menghayal, saudara. Saudara, harus dibedakan antara angan-angan yang adalah sesuatu yang masih bisa dicapai, berbeda dengan hayalan yang bertolak belakang. Hayalan tidak bisa dicapai, saudara. Contoh, saudara. Misalnya saudara bangun tidur ya, saudara minta, Tuhan tolong saya nemu duit ya. Nemu duit, gak usah banyak-banyak tuh, 1 miliar saja. Wah, enak sekali saudara. Ya, pasti saya akan bayar perpuluhan. Nah, tunggu duit banyak dulu, nemu duit dulu baru bayar perpuluhan saudara. Atau nanti buat pembangunan gereja 40% saudara. Sama aja masih untung yang nemu duit saudara. Dapat 500 juta saudara. Nah, terlihat ini rohani. Terlihat pikiran ini rohani, saudara. Tetapi ini hanya hayalan. Kita tidak boleh berhayal. Kita adalah orang-orang percaya. Jangan penuhi pikiran kita dengan hal-hal yang hayalan semata, saudara. Jadi sudah seharusnya kalau kita mempunyai angan-angan, harus didampingi. Jika tidak, hanya hayalan saja. Buang itu, saudara. Saudara punya angan-angan dan tidak mau lakukan, saudara buang itu, karena itu hanya menjadi hayalan semata. Dan saudara, seringkali dosa pikiran ini tidak kita sadari. Dari pembahasan pagi hari ini, kita memperbaiki agar pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan, saudara. Saudara, di sini ada kata semua yang benar, saudara. Pikirkanlah semua yang benar. Apa artinya, saudara? Hal yang benar. Nah, kebenaran di sini adalah aletheia, saudara. Apa itu? Adalah kebenaran yang mutlak, kebenaran yang sejati, kebenaran yang berasal dari Allah. Alkitab adalah kebenaran Allah, atau Alkitab adalah kebenaran aletheia. Jadi Paulus menasihati jemaat Filipi untuk memiliki pikiran yang aletheia, pikiran yang benar. Apakah pikiran yang benar itu? Adalah pikiran yang sesuai dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Jadi bukan pikirannya sekedar terlihat rohani, tetapi nyatanya hanya hayalan semata. Atau memiliki pikiran yang munafik dan lain-lain, saudara. Saudara, kita pernah mendengar khotbah, misalnya saudara, ketika kita mendengar khotbah, terus kita mulai melihat orang di sebelah kiri, sebelah kanan, yang di depan, yang di belakang. Wah, khotbah ini cocok ini untuk dia. Khotbah ini cocok untuk dia. Nah, ini pikiran sangat busuk, saudara. Atau enggak, misalnya pengkhotbahnya itu suka gosip, terus tiba-tiba pengkhotbahnya bilang, saudara jangan gosip, gosip itu Tuhan tidak suka. Kita yang mendengar kita langsung, oh, itu pembicaranya tukang gosip. Nah, itu enggak boleh, saudara.
Ini adalah pikiran yang sangat busuk. Biarkan firman Tuhan menghakimi pendengarnya, dan biarkan firman Tuhan menghakimi pemberitanya. Kadang-kadang saudara, pemberita firman, hal yang menjadi dosanya justru dikhotbahkan. Dan kadang-kadang pemberita firman bingung, kenapa harus saya ngomong seperti ini? Nah, ini tanda saudara, bahwa benar bahwa firman Tuhan adalah pedang bermata dua. Jadi tidak boleh kita pikirkan menghakimi orang lain. Jadi biarkan firman Tuhan itu menghakimi pembicaranya, menghakimi pendengarnya. Jadi inilah mengapa saudara, setiap saudara datang ibadah tidak mendapatkan berkat rohani. Tiap-tiap minggu ke gereja seperti itu saja saudara. Karena kita sudah punya pikiran habis untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang busuk, siasat-siasat jahat seperti itu saudara. Untuk menghakimi orang lain saudara. Jadi mulai hari ini saudara, setiap saudara mau beribadah, setiap saudara mau mendengar firman Tuhan, mari fokuskan pikiran dan hati kita tertuju kepada firman. Kalau memang saudara tahu pembicaranya seperti itu, doakan. Ya, jangan kita hakimi, atau di sekitar sekeliling saudara seperti itu, doakan saudara. Jadi jangan kita menghakimi. Nah, inilah pikiran yang benar saudara. Salah satu yang saya berikan contoh, ini pikiran yang benar. Jangan sampai kita sebagai orang percaya habis memikirkan kesalahan orang lain, habis memikirkan hal-hal yang orang lain lakukan, mencari-cari kesalahan. Tidak. Begitu berharganya hidup kita, kenapa kita harus habiskan untuk memikirkan seperti itu? Mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini saudara. Nah saudara, saya sudah siapkan sampai semua yang mulia dan seterusnya, tapi karena waktu pada hari ini saudara, pada pagi hari ini, mari kita melanjutkan ke poin yang selanjutnya. Hidup di dalam Kristus yang ketiga ini adalah, saudara, kita baca di ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, orang yang hidup di dalam Kristus yang terakhir adalah memiliki hidup yang benar. Memiliki hidup yang benar adalah hidup yang berdasarkan firman Tuhan. Jemaat Tuhan, dengan apakah Rasul Paulus mengajarkan jemaat Filipi? Satu-satunya dasar pengajaran adalah firman Tuhan atau Alkitab. Paulus bukan hanya mengajar saja, tetapi Paulus secara pribadi menaati firman Tuhan yang ia ajarkan. Dengan demikian menjadikan dirinya sebagai teladan bagi mereka. Paulus juga ingin jemaat Filipi menaati firman Tuhan yang ia ajarkan dan juga meneladani hidupnya. Dan saudara, kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-8 ada kata pikirkanlah, di dalam ayat yang ke-9 ada kata lakukanlah. Ini secara makna saudara, penekanan maknanya sama saudara. Kita harus senantiasa memikirkan hal-hal yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang selanjutnya saudara, kita harus senantiasa lakukan menjadi serupa dengan firman, menjadi pelaku-pelaku firman, memiliki hidup yang benar. Bukan hari ini saja saudara mendengar firman Tuhan lalu mempunyai tindakan untuk hidup benar, bukan hari ini saja, tetapi terus-terus dilakukan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, pada pagi hari ini, apakah pesan Tuhan melalui firman-Nya yang telah kita dengar saudara? Saudara, dalam situasi yang menakutkan, COVID-19 yang mengerikan ini saudara, apakah saudara masih ada damai sejahtera? Masihkah kita menyalahkan Tuhan karena apa yang telah terjadi dalam hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Ini adalah hal yang kita renungkan yang pertama. Kedua, firman Tuhan tidak hanya mengajarkan saudara memiliki pikiran yang baik, memiliki pikiran yang positive thinking, tetapi firman Tuhan mau membawa saudara kepada pikiran yang benar, pikiran yang aletheia. Saudara, banyak orang di luar sana yang tidak kenal Tuhan berpikir menyembah Yesus adalah sebuah kebodohan. Tetapi kita sebagai gereja menyembah Tuhan
memiliki iman percaya kepada Yesus adalah sebuah kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara, pujian berkata, harta yang paling berharga hanya Yesus. Inilah yang menjadi perenungan hidup kita, saudara. Saudara, hal yang ketiga kita pelajari pada pagi hari ini, jangan memiliki hidup yang munafik. Saudara, seringkali mulut dan bibir kita dengan manis memuji Tuhan. Mungkin saat di gereja pun menyembah Tuhan, tapi kita punya pikiran yang kotor, pikiran yang busuk, pikiran yang jahat, menghakimi satu sama lain. Jangan sampai kita seperti itu. Apalagi jahat, pikiran jahat kepada Tuhan. Karena apa yang terjadi dalam hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin kita tidak tahu jalan pikiran Tuhan. Tetapi saudara harus ingat, adalah Maha Tahu. Dia tahu pikiran kita. Saudara, mulai hari ini milikilah pikiran yang memuliakan Tuhan. Banyak orang bilang dengan kata-kata kita bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Betul. Tetapi jangan lupa saudara, dengan pikiran kita bisa memuliakan Tuhan. Sekalipun situasi yang tidak enak, kita tetap berpikir bahwa ini hal yang terbaik dari Tuhan. Itu adalah hal yang biasa, saudara. Sudahkah saudara benar hidup sesuai dengan firman? Hidup saudara dalam melakukan firman Tuhan bagi orang lain. Saudara, dari apa yang telah disampaikan, sudahkah kita memiliki 3 prinsip ini? Yang pertama, hidup. Yang kedua, memiliki pikiran yang benar. Dan yang ketiga, memiliki hidup yang benar. Sudahkah kita memiliki seperti itu, saudara? Dan dengan demikian, saudara sudah hidup dalam Kristus. Kalau saudara mempunyai 3 prinsip. Tapi jika belum, maukah saudara pada hari ini hidup di dalam Kristus? Ini menjadi perhatian kita, perenungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadikan kami pribadi-pribadi-Mu yang bukan hanya beragama Kristen, tetapi menjadi Kristen yang sejati. Hidup di dalam damai sejahtera, hidup di dalam pikiran yang kudus dan berkenan, dan hidup di dalam hidup yang benar Tuhan. Tuhan, mampukan setiap jemaat Tuhan untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Hana Noron Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dalam pelayanannya, memberkati kesehatan, kekuatan Tuhan. Kiranya pengurapan daripada Tuhan mengalir atas kehidupan hamba-Mu. Dan kami percaya Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu, ini adalah pekerjaan yang Tuhan sudah tetapkan. Dan kiranya Tuhan berikan kemampuan untuk mengembalakan kami di tempat ini Tuhan. Berkati wakil gembala sidang, Bapak Frans Anton Tuhan, di dalam pekerjaannya, keluarganya Tuhan berkati, dalam membangun pelayanan di tempat ini Tuhan memberkati. Berkati juga seluruh pengurus gereja yang Tuhan sudah tetapkan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap apapun yang mereka kerjakan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah membantu pelayan di tempat ini Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa, kiranya Engkau anugerah-Mu, belas kasihan-Mu mengalir kepada jemaat Tuhan. Apapun yang mereka sedang hadapi, apapun yang mereka sedang alami, kami tidak tahu. Tetapi kami percaya Engkau bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk gereja GPP Stalita Kumini Tuhan, Engkau memberkati dan kiranya banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri firman Tuhan ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang kedua. Persembahan akan dikumpulkan di rumah masing-masing
pada waktu gereja dibuka, dikumpulkan kepada bendahara Ibu Gloria. Kita akan memberikan persembahan dan kita angkat satu pujian betapa dalamnya. Sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebentar kita akan mendengar warta jemaat yang disampaikan oleh Ibu Yuspin. Saya persilakan dengan hormat. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Biarlah kiranya sukacita Tuhan tetap bersama kita walaupun kita ibadah di rumah. Hari ini kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu 18 Juli 2021. Terima kasih atas berkat rohani dari hamba Tuhan Yogi Oktavianus yang sudah melayani kita lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Serta seluruh tim pelayan-pelayan Tuhan yang sudah bertugas, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan Minggu pagi tanggal 25 Juli 2021 jam 9 pagi. Worship leader akan dilayani oleh tim Nafiri. Tim Nafiri akan dikoordinasi oleh Ibu Wila. Pelayanan musik akan dilayani oleh Bapak Ferry. Pelayanan firman Tuhan akan dilayani oleh tamu. Doa malam setiap hari di masa lockdown ini Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai di rumah masing-masing jam 19 atau jam 7 malam sampai selesai. Bagi jemaat Tuhan yang bekerja bisa mengatur waktu dan berdoa secara pribadi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, video untuk ibadah hari Minggu diharapkan diputar saat Bapak Ibu Saudara dan seluruh keluarga sudah siap untuk beribadah. Dan link akan dibagikan pada jam 9 tepat baru bisa aktif. Bapak Ibu Saudara, persembahan Bapak Ibu setiap hari Minggu di rumah masing-masing silakan dikumpulkan di dalam amplop, ditulis nominal, tanggal dan bulan, baik persembahan pertama, baik persembahan kedua, pembangunan dan perpuluhan Bapak Ibu Saudara. Setelah gereja dibuka, kita masing-masing akan mengumpulkannya di kotak yang sudah disiapkan di gereja. Mari kita berdoa terus untuk jemaat kita yang sakit, biar Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan jamahannya. Bagi yang sakit tetap semangat dan sukacita. Berdoa terus buat saudara-saudara kita juga yang terpapar dan saudara-saudara kita yang sudah ada dalam pemulihan.
dan berucap syukur buat saudara kita juga yang sudah sembuh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan terus semangat untuk percaya bahwa Tuhan kita ajaib. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu Saudara, rajin memakai masker serta rajin cuci tangan dan hindari kerumunan. Apabila tidak ada satu hal yang terlalu penting, diharapkan Bapak Ibu jangan keluar rumah. Demikian warta gereja kita hari ini. Selamat hari Minggu jemaat semuanya. Tetap semangat dan terus setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini untuk doa penutup dan doa berkat Ibu Gembala. Nanti saya persilakan dengan hormat. Kita angkat pujian dan bangkit berdiri. Besar anugerah. Terima kasih. Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini kami sudah menikmati ibadah walaupun melalui online. Tuhan, pada saat ini tidak mengurangi rasa sukacita kami, damai sejahtera yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini, MC, singer, musik Tuhan, bahkan LCD. Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka, dalam pelayanan mereka, rencana mereka, cita-cita mereka, masa depan mereka. Tuhan pakai lebih hari lebih heran, urapan kuasa-Mu turun bagi mereka. Tuhan berkati jemaat kami juga yang ada di rumah beribadah pagi hari ini, merata diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Bila damai sejahtera melimpah bagi mereka juga Tuhan, mereka bukan menjadi pendengar tapi mereka menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang sudah melayani kami pakai lebih hari lebih heran. Urapan kuasa otoritas di bawah daripada Engkau curahkan baginya Bapa, menjadi alat saluran berkat rencana mereka Tuhan, pelayanan mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, berkati bangsa kami, negeri kami Tuhan pada saat ini mengalami COVID-19. Biarlah Tuhan senantiasa campur tangan, memberikan kekuatan kesehatan bagi bangsa kami, negeri kami, pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke daerah. Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, Kabinet, MPR, DPR, bahkan Wali Kota, sekota Bekasi kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Gereja-gereja yang saat ini Tuhan ibadah online, Tuhan memberkati. Anak-anak Tuhan yang mengandalkan Kau, berharap, bersandar kepada Tuhan, mengalami segala tantangan, sakit, pergumulan, masalah, persoalan. Biarlah mereka tetap kepada Engkau dan berpengharapan di dalam Engkau dan Engkau. Bahkan firman-Mu selalu ada dalam hidup mereka. Nama Engkau dipuji dan dipermuliakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan. Yang undur jauh daripada Engkau Tuhan, tarik mereka kembali untuk lebih setia mengasihi Engkau. Jemaat-Mu yang berulang tahun pada bulan Juni kami tidak sebutkan satu persatu Tuhan. Bahkan pada bulan Juli juga pernikahan, rumah tangga. Tuhan memberkati kekuatan, kesehatan, damai sejahtera. Mereka tetap setia mengandalkan Engkau, memberkati dalam rumah tangga mereka.
pekerjaan mereka, pelayanan mereka, pakai dengan urapan kuasa-Mu yang luar biasa baginya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, persepuluhan, pembangunan, persembahan umum Tuhan, bahkan persembahan kasih Tuhan. Balaskan berlipat kali ganda, bukan turun tapi naik, bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Apa yang mereka rencanakan semuanya dapat berhasil. Nama Engkau dipuji dan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.